Terima kasih pertanyaannya. Sebelumnya halo Kak, perkenalkan aku Aurel, aku juga mahasiswa di UI. Kebetulan aku mahasiswa baru. Di sini aku mau kasih pertanyaan buat KL, kira-kira apa ya motivasi kita nih, especially maba-maba yang baru masuk itu kayak bisa jadi kan ada orang-orang yang sebenarnya udah masuk ke satu jurusan tapi ternyata kita tuh passion kita bukan di situ. Apakah KL punya mungkin pernah merasakan itu atau gimana, dan aku juga mau nanya, KL punya satu pegangan nggak di dalam kehidupan KL untuk kehidupan itu bisa sesuai berjalan dengan baik gitu. Aduh. Tadi pertanyaannya seperti yang pertama. Aduh. Gak apa-apa. Kalian pernah kayak ngerasa apa yang lagi dilakuin sekarang tuh sebenarnya bukan apa yang aku mau dari awal gitu, dan gimana nge-handle itu semua? Thank you. Tadi namanya siapa? Aura. Aurel. Ya. Makasih Aurel. Pertanyaannya. Sebenarnya satu hal yang paling saya paksakan dalam hidup saya untuk menjalani hal yang paling saya nggak suka adalah masuk teknik informatika. Ya, itu hal yang paling saya tidak suka karena jujur ketika saya nggak enjoy ngejalaninnya, ketika saya sudah nggak mau untuk ngejalanin hal tersebut, saya benar-benar akan katakan tidak. Saya nggak mau sama sekali menjalankan sesuatu hal yang saya tidak senang, menjalankan sesuatu hal yang saya tidak nyaman untuk jalanin. Tapi ternyata setelah saya ngejalanin sebagai seorang mahasiswa teknik informatika, jujur awal-awal saya struggling sekali. IPK saya berantakan dari semester 1 sampai semester 3, semuanya berantakan. Tapi pelan-pelan saya berusaha untuk mencari motivasi saya lagi, mencoba untuk menarik diri apa yang kira-kira di teknik informatika pelajari di dunia komputer, apa yang menarik. Dan ternyata ketika saya sudah mulai tekunin dan mencoba untuk keluar dari comfort zone, ternyata ada beberapa hal yang saya suka, dan akhirnya ketika saya menemukan hal tersebut, saya mencoba untuk tekuni hal tersebut gitu. Jadi mungkin yang paling bisa saya bilang harus bisa belajar keluar dari comfort zone. Seberapa besar suatu pekerjaan yang kita tidak suka, kita harus berusaha untuk keluar dari comfort zone kita gitu. Jadi pelan-pelan saja untuk bisa menyesuaikan ke depannya, walaupun awal-awal agak struggling, tapi coba terus lihat apa yang kamu suka lalu kamu tekunin di bidang tersebut itu pasti. Sudah? Oke. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Aura. Lagi satu lagi. Kayaknya kita sebenarnya masih punya banyak waktu sih, Tasya. Yang mana? Udah. Oh ya, oke. Oke. Sebelumnya, halo semuanya. Halo KL. Perkenalkan, nama aku Bina. Sebelumnya aku mau ucapin selamat nih dari teman-teman LDK yang ada di sini buat kamu, karena kamu udah ngebangun karakter Rangga yang versi kamu dengan keren dan sukses banget. Nah, aku mau nanya nih, kan kamu first time banget di industri film ini. Tadi kan kamu katanya untuk next project, amin, kamu ada pengen banget di genre action atau science fiction. Terus aku mau tanya, kalau di next project nanti karakter apa sih yang pengen kamu explore? Kalau sebelumnya kan kalau kayak Rangga cowok dingin gitu, untuk next project kamu mau karakternya seperti apa? Thank you. Oke. Terima kasih Bina. Bina. Oke. Terima kasih Bina pertanyaannya. Karakter apa yang kira-kira kedepannya bakal saya
ambil. Mungkin saya pengen banget jadi seseorang yang mungkin psycho, atau seperti itu, atau mungkin jadi seorang agent polisi atau agent sebagainya seperti itu. Mungkin kayak gitu, action mungkin. Siap-siap melihat KL ini di layar besar marah-marah nih berarti. Kenapa? Kamu sih oke. Jadi lebih pengen yang emosinya mungkin lebih ke tensinya tinggi gitu kan? Lebih complicated mungkin ya. Maksudnya kayak orangnya complicated, karakternya complicated, jadi punya banyak perasaan yang dia punya, mungkin itu ya. Karena saya tuh kenapa bisa tenang di dunia aktor, saya bisa melihat hidup orang lain, bisa melihat dan masuk ke dalam hidup orang lain. Sama seperti kita baca buku, kita 1-3 hari bisa melihat dunia yang penulis nulis gitu di buku. Jadi kayak sama seperti juga di film gitu, kita bisa mencoba menjadi orang tersebut, tapi ketika kita sudah keluar dari karakter itu, kita harus berusaha untuk balik menjadi diri kita sendiri, jangan sampai untuk kehilangan diri sendiri. Oh iya, tadi ada satu pertanyaan yang dilupa dijawab ya. Apa tadi? Yang soal jangan yang selalu, ya pegangan hidup ya, benar-benar saya lupa, maaf tadi lupa jawab. Satu pegangan hidup yang paling saya pegang sampai saat ini, saya tidak mau kehilangan diri saya sendiri. Saya selalu bilang saya tidak mau untuk bisa melupakan akar saya dari mana, saya bertumbuh seperti apa. Walaupun nanti ketika saya sudah menjadi pohon yang sangat lebat, ketika sudah ada banyak badai dan topan, saya harus bisa menjadi diri saya sendiri. Jangan sampai terpengaruh dengan adanya badai topan ke depannya gitu. Mungkin itu. Keren banget. Jangan sampai badai topan menerjang kita. Hal yang banyak. Oke, baik. Kita masih punya waktu kali Kak? Masih ada Angkat. Aduh. Oh, yang itu kakak. Kita coba sesi tanya jawab terus aja ya. Iya. Boleh banget. Baik. Adanya Nina, iya. Kelihatan kok yang di belakang. Itu boleh ya, yang di belakang. Boleh. Halo Kak El, perkenalkan sebelumnya nama aku Nadine, mahasiswi UI juga semester 5. Aku pengen tanya, kan setahu sama temen aku Kak El udah pernah magang sebelumnya, jadi Kak El udah pernah kecimpung di dunia karir, maksudnya karir yang korporat dan juga di industri film. Menurut Kak El, perbedaannya apa sih yang signifikan dan plus minusnya apa gitu? Terus Oke, mau aku lanjut juga, aku temennya dia. Tapi ya, aku Naila, aku mahasiswa sini juga komunikasi, dan mungkin mau tanya apalagi dengan schedule-nya di dunia perfilman sama dunia misalnya kakak magang kan beda ya kalau misalnya working hours-nya. Mungkin aku pengen tahu aja how do you cope dengan kesibukan kakak saat ini, apakah ada kira-kira hobi yang kakak bisa lakukan to keep yourself insane gitu misalnya, kayak gitu Kak. Oke. Terima kasih Nadine dan Naila. Oke. Itu mungkin pertanyaannya perbedaan korporat dan kreatif gitu ya Kak. Benar. Sebenarnya perbedaan korporat dan dunia kreatif tidak jauh berbeda karena kita bekerja bersama orang lain. Namanya pekerjaan, kita harus berusaha untuk kerja kolektif, kita harus bekerja dengan adanya tim, harus kerja sama. Jadi kalau misalnya kita kerjanya sendiri-sendiri, pasti kita nanti bakal capek sendiri pastinya. Kita pasti bakal overwhelmed sendiri gitu. Jadi mungkin yang paling signifikan perbedaannya itu teknisnya gitu. Jadi waktu saya magang itu saya sebagai account representatif di salah satu perusahaan, dan pada saat itu pekerjaannya ya di depan komputer gitu. Jadi perbedaannya justru di teknis, karena kalau di dunia kreatif kita bertemu dengan orang-orang, kita bersosialisasi lebih banyak lagi, kita berhadapan dengan kamera, berhadapan dengan audiens. Sedangkan kalau misalnya di dunia pekerjaan yang tadi dibilang itu kita lebih banyak berpapasan dengan komputer, berpapasan dengan
tim-tim yang ada di kantor, klien dan sebagainya. Mungkin itu yang paling membedakan. Cuman kalau saya rasa apa ya, yang mana yang paling susah, sebenarnya semuanya susah gitu. Cuman ternyata dua-duanya saya enjoy jalanin. Selagi kita enjoy untuk menjalaninya, ya terus jalanin aja gitu. Sama tadi satu apa pertanyaannya? Hobi ya? Hobi untuk selama menjalani kehidupan ini. Apa ya? Saya biasanya kalau di rumah saya banyak bengong. Iya, saya banyak bengong. Kadang apa namanya, suka tidur juga sebenarnya. Terus baca buku, nulis biasanya gitu, main musik, main gitar. Jadi sebenarnya saya kalau ngejalanin hobi biasanya banyak di rumah justru. Banyak itu tadi, banyak baca buku, banyak nulis, banyak main musik, banyak tidur. Jadi kayak paling itu aja. Tim jawab? Oke. Aku pengen nanya sedikit. Kasih kita referensi buku dong yang harus kita referensi. Coba baca. Satin ya tadi dibilang. Satin seru buat buat mau santai-santai. Mungkin baru-baru ini saya baru baca Tuesday with Morrie. Mungkin Tuesday with Morrie sama Di Tanah Lada, seru itu. Mbak Ziggy panjang namanya gitu. Baik, oke. Thank you Kak El. Lanjut, kita lanjut lagi. Next question deh. Mungkin dari sini Kak. Tadi ini belum deh. Yang kiri belum ya? Yang kiri belum deh. Mungkin yang belakang kali ya. Belakang. Belum. Itu yang paling ujung. Yang paling ujung. Yang paling ujung yang gini. Yang begini lah, yang begini. Oke. Halo Kak El. Perkenalkan, nama aku Kaila, aku semester 3 dan aku suka Leni juga. Aku mau bertanya sama Kak El. Selama aku ngejalanin kuliah ini, aku tuh kadang dihantui sama rasa takut kalau mau coba sesuatu yang baru gitu. Tadi kan Kak El juga nyoba di dunia perfilman ini kan lagi ngejalanin kuliah juga ya. Nah kalau misalnya Kak El pernah ngerasain rasa takut untuk nyoba hal baru, gimana cara Kak El untuk ngadepin rasa takut itu? Gitu. Terima kasih Kak. Sorry kan tadi namanya siapa? Kaila. Siapa? Kaila. Kaila. Iya. Kaila, thank you pertanyaannya. Menghadapi rasa takut, sebenarnya sampai sekarang saya masih takut untuk mengambil langkah. Silakan duduk. Ya. Sampai sekarang saya masih takut untuk mengambil langkah ke depannya gitu. Tapi saya selalu selalu mencari waktu, mungkin 2 atau 3 hari untuk bisa kembali ke diri saya sendiri, menghabiskan waktu untuk melihat diri saya sendiri, sebenarnya apa yang dibutuhkan dan apa yang dimau gitu. Jadi